Halo semuanya, kali ini kita bakal memulai sebuah perjalanan yang rasanya sangat personal tapi juga dialami banyak sekali orang, yaitu perjalanan untuk menyembuhkan luka batin dan akhirnya bisa menerima diri kita seutuhnya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bongkar dari mana sih luka ini datang, dan yang paling penting, kita akan temukan 3 kunci praktis untuk mulai menyembuhkannya. Yuk, kita selami bareng-bareng. Coba deh, kita mulai dari sini. Pernah nggak sih kamu merasa ada luka yang enggak kelihatan, nggak berdarah, tapi sakitnya itu nyata banget? Mungkin luka ini yang bikin kita kadang ngerasa, kok kayaknya aku nggak cukup baik ya? Atau jadi susah banget buat percaya sama orang lain. Kalau kamu pernah merasakannya, kamu nggak sendirian kok. Nah, kutipan ini kayaknya kena banget ya. Perasaan waspada terus-terusan, mikir berlebihan atau overthinking, susah percaya, ini semua tuh sering kita anggap sekedar sifat bawaan. Padahal seringkali ini adalah gema dari luka batin yang belum sembuh, dan sebenarnya lagi minta perhatian kita. Terus, apa sih sebenarnya luka batin itu? Coba bayangin deh, rasanya kayak kita bawa ransel berat yang isinya batu, tapi nggak kelihatan. Setiap hari, beban nggak kasat mata ini yang bikin kita ngerasa terisolasi, nggak berharga, dan kadang terjebak dalam emosi negatif yang itu-itu lagi. Oke, sekarang biar bisa benar-benar sembuh, kita harus tahu dulu dong akarnya dari mana. Yuk, kita coba jadi detektif buat diri kita sendiri dan telusuri bareng-bareng. Seringnya nih, akar luka kita itu datang dari masa kecil, waktu otak kita itu masih kayak spons, nyerap semuanya. Mungkin ingat nggak waktu kecil kita dikritik habis-habisan karena nilai jelek? Nah, bisa jadi itu sebabnya sekarang kita takut banget salah di kantor. Atau jarang banget dapat pujian, yang bikin kita sekarang haus banget sama validasi dari orang lain. Luka-luka kecil ini kalau numpuk, bekasnya dalam banget. Dalam dunia psikologi, ini sering disebut inner child atau anak kecil di dalam diri kita. Bayangin aja, ini tuh versi kecil dari diri kamu yang masih nenteng-nenteng rasa sakit dari dulu. Jadi, pas atasan mengkritik kerjaanmu, yang bereaksi itu bukan kamu yang dewasa, tapi si anak kecil ini yang ngerasa takut dan malu. Persis kayak waktu dimarahin guru di sekolah dulu. Dia yang sering ambil alih setir emosi kita. Tapi, kabar baiknya adalah luka ini bisa disembuhkan. Perjalanan penyembuhan ini punya 3 kunci utama yang bisa kita pakai buat membuka pintu menuju kedamaian batin. Ini dia 3 kuncinya. Penerimaan, memaafkan, dan kesadaran penuh atau yang sering kita dengar, mindfulness. Kita bakal bedah satu-satu ya, dimulai dari yang mungkin terasa paling berat, tapi juga paling membebaskan. Memaafkan. Wah, kutipan ini dalam banget. Nyimpen dendam dan amarah itu, ibaratnya kita punya luka, tapi kita biarin aja kebuka nggak diobatin. Lama-lama infeksi kan? Nah, yang paling sakit pada akhirnya ya kita sendiri. Jadi memaafkan itu bukan buat mereka, tapi buat kebebasan diri kita sendiri. Memaafkan itu kan sebuah proses ya, bukan saklar on-off. Menurut Louis B. Smedes, ada 4 fase. Pertama, kita balut dulu sakit hatinya. Akui aja, oke ini sakit. Kedua, kita coba redain kebenciannya. Coba ngerti, coba introspeksi. Ketiga, baru deh kita fokus sembuhin diri sendiri dengan melepaskan beban itu. Dan yang terakhir, kalau memang memungkinkan, baru kita pikirin soal memperbaiki hubungan. Kunci kedua adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Ini bukan soal ngosongin pikiran ya, tapi lebih ke jadi pengamat buat pikiran kita sendiri. Jadi pas rasa cemas datang nih, bukannya langsung panik dan kebawa arus, kita coba berhenti sejenak dan cukup bilang ke diri sendiri, oh ada rasa cemas lagi mampir. Cuma dengan ngasih jeda sesimpel itu, kita udah motong rantai reaksi otomatis, kita ambil alih lagi kendalinya. Oke, kita udah belajar melepaskan lewat memaafkan dan mengamati lewat mindfulness. Fondasinya udah kuat. Sekarang, waktunya kita bangun pilar ketiga yang paling penting, yaitu mempraktikkan cinta pada diri sendiri atau yang kita kenal sebagai self-love. Penting banget nih kita bedain antara mencintai diri sendiri sama egois. Self-love itu tentang menghargai kebutuhan kita secara seimbang yang justru bikin kita bisa punya hubungan yang lebih sehat sama orang lain. Jadi, self-love itu malah membuat kita jadi pasangan, teman, atau kolega yang lebih baik, bukan sebaliknya. Pikiran kita yang sering ruwet itu sebenarnya cerminan dari suara di kepala kita yang negatif. Nah, salah satu cara paling ampuh buat ngatasinnya ya dengan ngelatih suara ini. Daripada ngejudge dan mencaci maki diri sendiri pas gagal, kita bisa coba ganti ceritanya jadi sesuatu yang lebih membangun. Nah, ini contoh yang gampang banget. Mikiran, aku nggak mungkin diterima, itu kan kayak nabrak tembok, buntu.
Tapi coba ubah jadi pertanyaan, apa ya yang bisa aku siapin biar diterima? Langsung kan, kita buka pintu buat cari solusi dan berkembang. Ini mengubah rasa putus asa jadi sebuah tindakan. 3 kata ajaib ini kan biasanya buat orang lain ya. Tolong, maaf, terima kasih. Gimana kalau kita coba ucapin buat diri kita sendiri? Ucapkan tolong saat kamu butuh istirahat. Ucapkan maaf karena udah terlalu keras sama diri sendiri. Dan ucapkan terima kasih buat semua perjuangan yang udah kamu lewatin. Ini bentuk kasih sayang ke diri sendiri yang luar biasa kuat loh. Self-love itu juga soal tindakan nyata, bukan cuma kata-kata. Pastiin kamu makan cukup, istirahat cukup, berani bilang enggak atau bikin batasan sama orang-orang yang toksik karena energi mental kamu itu berharga. Dan setiap hari, coba deh ambil semenit aja buat bersyukur. Ini ngelatih otak kita buat lihat yang baik-baik bahkan di saat yang sulit sekalipun. Nah, kita udah hampir di akhir nih. Tapi ada satu hal yang penting banget buat diingat. Penyembuhan itu bukan garis finish yang bisa kita capai, terus udah selesai. Persis seperti yang tertulis di sini. Mencintai diri sendiri itu adalah sebuah proses seumur hidup. Sama kayak kita ngejaga hubungan sama orang lain, hubungan sama diri sendiri juga pasti ada naik turunnya. Akan ada hari-hari di mana kita ngerasa berat, dan itu nggak apa-apa, wajar banget. Tapi kuncinya di sini. Dengan bekal cinta pada diri sendiri, kita itu kayak lagi bangun rumah di atas fondasi batu, bukan pasir. Badai mungkin tetap datang, tapi kita nggak akan gampang hancur. Kita jadi tahu bahwa kita punya kekuatan buat ngelewatin semua itu. Jadi sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Langkah super kecil apa yang bakal kamu lakuin buat diri kamu hari ini juga? Mungkin cuma narik napas dalam-dalam, atau ngucapin terima kasih ke diri sendiri di cermin. Atau mungkin sesimpel mutusin buat tidur 15 menit lebih awal malam ini. Apapun itu, mulai aja dari yang kecil. Perjalanan kamu dimulai dari sekarang.